ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد jemaah subuh yang Allah cintai, alhamdulillah kita masih diberi karunia oleh Allah, terutama karunia iman dan Islam, sehingga kita senantiasa dalam ketaatan. Dan mari selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita semua hidup dalam ketaatan dan kita wafat dalam keadaan khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dicintai Allah, semua kita punya batas hidup di dunia. Orang menyebut limit, ya. Sehingga kita tidak tahu kapan selesai, tapi yang jelas pasti selesai. Dan kita tidak bisa membeli ilmu seperti membeli pulsa handphone ataupun listrik pintar. Kalau mau habis bisa ditambah, mau habis bunyi ya. Tapi umum kita mau habis tidak pernah dikasih tahu. Karena itu kita selalu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang pentingnya. Bagaimana dimanapun, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Al-waqtu wal hayah, kata para ulama. Waktu itu kehidupan kita. Kalau sudah tidak ada kehidupan lagi, tak ada waktu lagi. Dan kalau kita bicara sekarang subuh, pagi, ya, siang, sore, itu di dunia. Di rahim, di alam rahim saja, itu tidak ada pagi, siang. Ya, alam rahim gelap terus. Tapi di sana punya sistem sendiri menghitung waktunya, wallahu a'lam. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran tidak otomatis jadi embrio, bayi berbentuk. Kan disebutkan dalam surah Al-Mu'minun itu yang mulai dari min sulalatin min tin, sulalatin min tin, dari tanah dulu kata Allah, syarifati tanah. Nutfah itu awal kita semua. Sperma dan sel telur yang bercampur. Ya. Nutfah, cairan. Kita tidak akan langsung gagah cantik seperti ini. Lalu Allah menyebut dalam lanjutan surah Al-Mu'minun itu, kemudian kami jadikan nutfah itu alaqah, segumpal darah kata terjemahan. Tapi para ahli kedokteran ya, menyebutkan itu zigot, ya. Sudah berwujud dia dalam bentuk benda, daging. Alaqah. Lalu alaqah itu kami jadikan dia mutlah, segumpal daging. Ini kan waktu. Nah, waktu itu kita hitung di dunia 9 bulan, tapi kita waktu di dalam rahim lain sekali sistemnya. Kemudian daripada segumpal daging itu kami jadikan dia tulang belulang, idzaman. Tulang belulang kata Allah. Jadi tulang belulang itu kemudian kami balut dia dengan daging, idzaman lahman. Nah, baru kemudian kami wujudkan dia dalam bentuk yang lain, itulah embrio. Bisa dilihat di USG, ya, senang orang tuanya. Itu kehidupan kita di alam rahim. Jemaah yang cinta Allah. Ya. Dan subhanallah, Al-Quran turun, ilmu kedokteran belum ada apa-apanya 15 abad yang lalu. Tapi ayat ini menakjubkan. Tidak mungkin ditulis oleh Nabi Muhammad. Dan kata Profesor Dr. Mark, seorang ahli embriologi dari Kanada, ketika dia membaca terjemahan ayat ini, dia memberi kuliah umum di Fakultas Kedokteran di Madinah. Dia disodorkan ayat itu, dia non-muslim. Dia bilang mustahil ditulis oleh manusia. Kalaupun ada manusia yang menulis tahap kejadian manusia seperti yang ditulis Quran, yang nulis ini harus punya peralatan, mikroskop, ya kan, USG, tapi itu tidak ada. Tidak ada jawaban lain. Ini adalah dari sisi Allah. Al-Quran ini mukjizat. Demikian setelah kita nanti diwafatkan oleh Allah, saya misalnya, saya kasih contoh saya saja,
kasih contoh, yang lain takut. Itu habis waktu di dunia, habis. Saya tidak mengenal lagi siang malam. Ada Bang yang bilang nanti kita kebumikan setelah sholat asar. Kita yang meninggal nggak tahu lagi. Dia tidak punya waktu dunia lagi. Dia sudah waktu yang lain. Yang disebutkan dalam Al-Quran, waktunya, dimensinya sudah 1:1000. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Subhanallah, panjang sekali. Kalau kita berhitung 1 tahun akhirat, 24 jam akhirat. 1 jam akhirat itu sama dengan 42 tahun. Jadi kalau yang umur 40 tahun, itu baru 1 jam di dunia. Yang umur 80 hari ini, ya 2 jam di dunia. Nah, di akhirat lain lagi hitungan waktunya, sementara panjang. Di dunia saya bisa ketemu Pak Idris, bisa. Tapi di akhirat kita tidak tahu. Mungkin sendiri kita. Dalam kesepian, tidak ada teman, tidak ada kawan. Kata Ustadz Sirajuddin, suami istri ya, saling berpelukan ketika tidur sama. Ya. Tapi ketika tahu suaminya meninggal, nggak mungkin lagi istrinya berpelukan. Sebaliknya begitu juga, istrinya meninggal, suaminya tidak akan peluk lagi istrinya. Apalagi nanti di alam kesendirian. Tapi jangan takut, kata Rasulullah. Jangan takut, kata Rasulullah. Sahabatmu itu bukan manusia lagi, tapi amalmu. Karena itu time is money, itu salah. Waktu adalah duit. Gitu. Waktu adalah amal. Kita ngumpulin amal. Ya. Waktu adalah uang. Seakan-akan waktu hanya dihitung dengan materi. Karena itu ada orang azan, dia tetap jualan. Karena penting nih, kalau dia tinggalkan jualannya 1 jam, rugi dia. Padahal yang dia dapat keuntungan dunia meninggalkan sholat itu tidak ada berkah. Tidak ada berkah. Tapi begitu dia tutup tokonya, dia berhenti bekerja di bengkelnya, dia memimpin rapat, dia stop rapatnya, dia sedang ngobrol di warung kopi, dia berhenti, ini Allah panggil, maka yang waktu yang dia jalanin itu, itulah nanti yang menjadi amal dia. Jadi waktu bukan uang, karena itu kalau waktu sama dengan uang, bahaya itu. Surah Wal Asri diterjemahkan bukan demi masa, bukan demi waktu, demi uang. Nah, jadi demikian jemaah. Dulu ada jemaah kita yang kirim di WA jemaah, waktu tak sama dengan uang. Uang bisa dihitung sisanya, kan gitu. Tanya Pak Yusuf, berapa sisa uang? Pak Yusuf tahu dia. Oh, di dompet ada Ustaz. Di rekening saya cek dulu, tapi tidak ada yang bisa menghitung berapa sisa waktu. Pak Yusuf, berapa sisa waktu Bapak? Pak Faisal, berapa sisa waktu? Tamsilannya kalau ini hari Ahad, Pak Faisal, waktumu sisa 1000 Ahad lagi. Berarti hari ini sudah sisa 999. Tapi ada yang sisa 5 Ahad lagi. Ada yang sisa 1 Ahad lagi. Ahad depan selesai. Allah alam, tapi kita semua tidak perlu khawatir jemaah. Karena kata Sayyidina Ali, berani mati, takut mati, juga pasti mati. Yang kita takutkan, kita tidak membawa amal yang cukup. Nah, alhamdulillah subuh ini waktu kita isi dengan sama-sama kita duduk ya, belajar bersama untuk kita ya semakin mencintai Nabi Muhammad SAW yang kita rindukan. Ini dicatat oleh malaikat ya. Semoga kita menjadi orang yang disebut oleh Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti bersama orang yang kamu cintai. Kita insya Allah akan bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, berabad jarak darimu ya Rasul, terasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Mudah-mudahan dengan duduk di sini kita bisa membalas cinta Nabi Muhammad SAW. Sejarah kita sudah dekat mau selesai ya. Jadi kita sudah di perang Tabuk. Ini hari perang Tabuk. Perang Hunain dan perang Tabuk sudah selesai.
bagaimana tangisan sahabat ya, Ansar, karena mereka gara-gara tangis mani dari gara-gara harta ya. Orang-orang Ansar sempat ngerasani Nabi, ngomongin Nabi ya, Muhammad sudah ketemu sama temannya, saudaranya. Dia nggak ingat lagi lah sama kita. Hanya dia bagi banyak harta rampasan perang untuk saudara-saudaranya. Abu Sufyan kan saudara dia, ya sepupunya. Kita yang meneteskan pedang, kita meneteskan darah, kita yang berjuang bersamanya nggak dapat apa-apa. Itu yang diomong Nabi Muhammad SAW. Nah, jemaah yang dicintai Allah, beberapa hari lalu saya dengar sebuah kultum. Bagus kultumnya. Setelah selesai di kantor, kebetulan saya tanya, dari mana Bapak? Saya Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Tengah. Makanya ceramahnya bagus ya. Dia bilang ada 3 hal yang selalu, artinya 3 hal yang ada pada manusia. Yang pertama dia bilang, manusia pasti binasa. Nah, ini yang baru kita bahas tadi. Artinya manusia memang pasti mati. Yang kedua, dia katakan kesuksesan manusia hanya bisa dicapai dengan usaha. Karena itu kalau mau masuk surga, tidak mungkin kalau kita tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak bersedekah, harus ada usaha. Jangankan masuk surga, di dunia ini saja, ya mau lulus sarjana kan harus usaha. Itu Fadli kan lagi kuliah, terus ya dia nggak mungkin lulus kalau dia tidak usaha. Maka yang kedua kata Ustadz ini, manusia sukses kalau ada usaha. Yang ketiga yang saya tertarik, dia bilang manusia tidak pernah lepas dibicarakan orang. Lalu kata Ustadz ini, jangankan manusia, Allah sendiri itu dibicarakan. Allah kan 3, bukan 1. Itu kan sudah Allah sendiri digunjing. Nabi Muhammad, ya ini cerita tadi, juga tidak lepas dari gunjingan. Intinya kata Ustadz tadi, kita juga tidak lepas dari pembicaraan. Kita sudah berbuat baik, masih juga diomongin orang. Ya. Oh dia ria itu, mencari perhatian. Nah, Ustadz itu mengatakan karena itu dibutuhkan keikhlasan. Artinya ikhlas itu dipuji, tidak dipuji tetap tenang. Ya. Dicela juga tenang dia. Karena dia ikhlas, tidak ada masalah. Orang mencela yang dia lakukan kebaikan tidak ada masalah. Jadi ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, saya menyampaikan. Ya, Ustadz yang menyampaikan itu insya Allah dapat pahala juga. Ya. Nanti Bapak sampaikan lagi, insya Allah dapat pahala. Jadi perang Hunain, Taif sudah selesai. Kaum Ansar akhirnya menangis ya ketika Nabi mengatakan, apakah kalian tidak ridha harta untuk mereka, tapi aku untuk kalian. Aku pulang bersama kalian. Dengan kata lain Nabi ingin mengatakan, kalau kalian mau harta, aku kasih, tapi aku tidak pulang. Aku kembali ke Mekah. Maka menangislah orang-orang Madinah. Nah, setelah itu Nabi pulang. Ya, setelah pembagian harta itu, Nabi umrah dulu. Ini umrah yang ketiga. Jadi Nabi setelah Fathul Mekah tahun 8 Hijriah 17 Ramadan itu, Nabi melanjutkan perang ke Hunain itu bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Nabi bagi harta di Jiranah, beliau langsung berniat ihram. Artinya Nabi memakai kain ihramnya. Lalu Nabi masuk kota Mekah, beliau tawaf. Ya. Diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Kalau umrah kan sederhana saja. Sampai di Mekah, ya, tawaf, kemudian sunnahnya melakukan sholat sunat, ya, mencium Hajar Aswad beliau, kemudian beliau sholat di makam Ibrahim, lalu beliau menuju Bukit Safa. Beliau melakukan sa'i, lalu tahallul. Setelah itu beliau pamit pulang ke Madinah. Nah, jadi Nabi pulang ke Madinah. Itu tahun 8 Hijriah, bulan Syawal. Setelah Syawal apa? Dzulqa'dah, ya kan? Bulan haji, Dzulhijjah. Artinya Nabi tidak berangkat haji.
Jadi tahun 8 Hijriah itu Nabi tidak pergi haji. Sahabat juga tidak. Karena masih mengurus negara di Madinah. Tapi orang-orang yang ada di Mekah sudah haji. Nah, sebagian hajinya caranya masih salah. Ya, jadi bahkan ada yang masih musyrik. Nanti diumumkan di tahun 9 Hijriah. Nah, tibalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, masuk tahun 9 Hijriah. Ya. Terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk adalah peperangan antara tentara Muslim melawan Imperium Romawi. Terjadi bulan Rajab. Ya. Ini bulan apa sekarang? Safar ya. Rajab itu bulan 7 ya. Rajab, Sya'ban bulan 8, Ramadan bulan 9. Jadi ini terjadi di bulan Rajab tahun 9 Hijriah, berakhir pada bulan Ramadan. Jadi lama nih. 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi perang Tabuk ini berlangsung 3 bulan. Perang ini tapi tidak sempat kontak fisik. Nah, ini nanti saya ceritakan. Karena pasukan musuh sudah menyerah. Sudah semangatnya itu sudah ciut, langsung meninggalkan pasukan, meninggalkan medan peperangan, ya tidak jadi berhadapan. Jadi 50 hari Nabi di perang Tabuk ini. 20 hari berada di Tabuk, 30 hari perjalanan. PP itu 15 hari pergi, 15 hari pulang. Coba jemaah bayangkan, capeknya luar biasa. Jadi Tabuk ini terjadi pada bulan Rajab sampai Ramadan. Ini Tabuk, ya. Ini Mekah, ini Madinah. Jarak Tabuk itu 700 km. Tabuk Madinah. Ini Madinah. Ini Al-Qula. Ini sampai sekarang masih ada nih. Dinding-dinding batu yang di pahat. Ya. Ini peninggalan kaum Tsamud. Ini sekarang enak kita menjelaskan dengan peta ya. Ini jeda. Nah, jadi Nabi Muhammad itu dengan pasukannya dari Madinah menuju Tabuk 15 hari berjalan. Perang Tabuk ini disebut perang usrah. Perang yang susah. Di dalam Al-Quran ada inna ma'al usri yusra, ya. Setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, usri yusra. Yusra itu kemudahan. Ya, usri itu kesulitan. Jadi Tabuk adalah perang yang sangat berat. Ya. Nabi mengerahkan 30.000 pasukan. Ini pasukan terbesar yang pernah Nabi bawa. Kalau Fathul Makkah 10.000, kalau perang Hunain 12.000, ini 30.000. Ini kan timbul pertanyaan, dari mana? Padahal kemarin baru 12.000, ya, belum setahun, ini kok sudah 30.000. Inilah kehebatan dakwah Nabi. Bagaimana para kabilah-kabilah itu tunduk kepada Islam dan mereka rela untuk bergabung dalam pasukan Rasulullah. Tabuk ini sebenarnya satu wilayah yang tidak dikenal. Jadi tidak ada sahabat yang tahu. Nabi yang memberi nama. Jadi Nabi tiba-tiba mengucapkan, ya. Jadi Tabuk itu sesungguhnya suatu tempat yang di situ ada mata air yang belum pernah didatangi siapapun, dan Rasulullah menamakannya atas izin Allah Tabuk. Jadi sahabat itu, kita kemana ya Rasulullah? Kita ke Tabuk. Di mana Tabuk? Kita pokoknya menuju ke arah Syam. Di sana nanti kita sambut orang Romawi. Kita perang di sana. Kita nanti berkemah di Tabuk. Di mana ya Rasulullah? Nah, Nabi menyebutkan dalam hadis insya Allah. Ini setelah 14 hari perjalanan. Insya Allah besok kalian akan sampai pada mata air
air Tabuk. Dan sungguh kalian akan sampai ke tempat tersebut setelah waktu siang. Artinya mungkin zuhur. Barang siapa yang sampai lebih dulu, jangan menyentuh air. Landasan sekolah airnya. Yang jangan menyentuh airnya sedikit pun, nggak boleh. Nggak boleh disentuh. Cicip tidak boleh. Hingga aku datang ke tempat ini. Tapi apa yang terjadi? Karena 30.000, ada yang nggak dengar, ada yang minum nanti. Ceritanya sebentar gitu. Jadi dia tidak salah juga. Ya. Saya tidak dengar ya Rasulullah. Ketika dimarahi dia bilang saya tidak dengar. Nah jamaah, kita lanjut ke persiapan perang Tabuk dulu ya. Perang Tabuk ini disebut Al-Usra, perang yang sulit. Selama perang berlangsung, kaum muslimin ya harus menyiapkan perlengkapan secara ekstra. Kesulitannya antara lain persiapan kendaraan tunggang. Artinya kuda, unta ya, kurang, bekal harta juga kurang. Wilayah yang dituju sangat jauh. Biasanya Nabi perang itu kan dekat-dekat 100 kilometeran lah, paling ini 700 kilometer. Wilayah yang dituju jauh, bahkan jumlah pihak lawan menurut laporan juga jauh lebih banyak. 100.000. Ada yang menyebut Heraklius menyiapkan 100.000 dan sudah menyiapkan pasukan di Gaza, Palestina. Jadi nanti dia datang. Tujuannya sebenarnya ingin merebut Mekah. Karena dia dengar Mekah sudah dikuasai kaum muslimin. Perang Tabuk ini ya, perang yang sangat sulit. Sebab peperangan ini apa? Nah, ini sedikit ya. Jadi setelah Fathul Makkah, Nabi ini banyak kedatangan delegasi dari berbagai negara. Kemudian Nabi menulis surat. Salah satu surat yang Nabi tulis itu kepada Surahbil bin Amr al-Ghashani. Ini raja di wilayah kekuasaan Romawi. Rasulullah mengirim utusan, nama utusan beliau sahabat Al-Haris bin Umayyah, tapi dibunuh. Nah, membunuh utusan itu pelanggaran hukum internasional dari dulu sampai kapanpun. Utusan tidak boleh dibunuh. Rasulullah kemudian mengirim pasukan di bawah kepemimpinan Zaid bin Haris. Ini yang disebut perang Mu'tah. Sudah pernah kita ikuti perang Mu'tah. Ya. Jadi gara-garanya ini utusan Nabi dibunuh di sini. Di daerah Syam ini. Nabi di sini di Mekah, di Madinah maksudnya. Nah, itu kekuasaan Romawi. Ini awal. Jadi ini Nabi Muhammad tidak terima. Karena beliau sebagai negara berkuasa. Jadi waktu itu jamaah di Mekah, ini Madinah. Ini ada kerajaan besar Persia. Sini ada kerajaan besar Romawi. Nah, sahabat Nabi itu dibunuh di sini. Ini daerah Gaza, ini sini daerah sana. Dia tunduk pada Romawi. Akibat itu Nabi mengirim pasukan. Sudah kita ceritakan perang Mu'tah. Yang perang Mu'tah itu Nabi berkata waktu itu, kalau nanti meninggal, ini terjadi ya, Jumadil Awal 8 Hijriah. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan Nabi sudah Fathul Makkah. Jadi tak ada istirahat Nabi Muhammad itu. Terus ya, gelombangnya. Beliau tidak pernah cuti kayak kita. Tidak ada cuti Nabi Muhammad. Terus ya. Nah, perang Mu'tah ini meletus. Ya, Nabi mengirim 3.000 pasukan menuju Bizantium. Kalau Zaid gugur, nanti ganti Ja'far. Ja'far gugur, nanti ganti Abdullah bin Rawahah. Ini sudah kita ceritakan semua gugur. Zaid gugur, ya. Ja'far gugur, Abdullah bin Rawahah juga syahid. Sehingga 3.000 pasukan tidak ada pimpinan. Tapi 3.000 ini orang-orang muslim yang taat. Mereka bermusyawarah.
Karena itu dalam Islam musyawarah itu utama. Mereka musyawarah. Lalu mereka mengatakan kita angkat Khalid bin Walid. Khalid bilang aku mu'alaf. Aku baru masuk Islam. Bagaimana kalian percaya dengan saya? Kata mereka, kami percaya karena engkau beriman kepada Allah. Dalam keahlian tidak ada di antara kami yang melandingimu, wahai Khalid. Khalid terima. 3.000 pasukan ini kalau perang berhadapan pasti hancur. Karena musuh itu beberapa kali lipat, ada yang menyebut 10.000. Tapi Khalid dengan akalnya, dia bagi pasukan ini beberapa kelompok. Nah, jadi tiap malam nyalain api, bertakbir. Sehingga orang Romawi bilang, kalau dihitung, kaum muslimin itu sudah lebih besar dari kita. Pasukannya bertambah terus, padahal orangnya itu aja. Orangnya itu aja, putar, Allahu Akbar. Akhirnya orang Romawi meninggalkan medan perang. Nah, ini salah satu sebab terjadi perang Tabuk. Mereka malu. Negara dunia membicarakan. Amerika Serikat dipermalukan oleh Iran misalnya. Jadi dipermalukan. Ini salah satu sebab mereka menyiapkan 100.000 pasukan bermarkas di Gaza untuk menyerang kaum muslimin, bahkan menguasai Mekah, menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu bukan hanya Abraha aja yang mau menghancurkan, ya. Pasukan Romawi juga berniat ingin menghancurkannya. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kemenangan kaum muslimin di Fathul Makkah, ya. Kemenangan kaum muslimin di perang Hunain ini menjadi viral, ya. Jadi pembicaraan. Setiap hari orang di pasar di mana itu ngomongnya tentang kaum muslimin. Sehingga orang Romawi, ya, termasuk kekuasaan dia semakin lemah. Banyak raja-raja kecil yang tunduk kepada Romawi sudah berniat untuk bergabung dengan kaum muslimin. Romawi ini imperium raksasa paling ditakuti pada masanya. Ya, seperti sekarang ini, ya, Amerika itu kan menganggap dia paling ditakuti. Tapi dia ketemu batunya, ketemu Iran. Ini udah Menteri Malaysia sudah ngomong lagi. Malaysia tak pernah takut dengan Israel. Coba, nah, rame ini, kita harus siap juga ini. Ya, ya sudah pernyataan resmi itu seorang Perdana Menteri. Ya. Jadi akhirnya terdengar berita sampai ke Madinah. Nah, Madinah panik. Ya. Di Madinah isu masuk. Romawi sudah dekat. 10.000 pasukan. Ya. Wow. Orang Madinah mulai khawatir kan. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah selalu dalam ketenangan, ya. Beliau tidak gegabah. Beliau kirim informan beliau. Rasulullah terus mencari informasi akurat tentang gerakan pasukan Romawi. Orang Yahudi ngipas-ngipas. Kata orang Yahudi, hitungan hari orang Romawi masuk Madinah, kalian habis semua. Nah, kami akan jadi penonton, ya. Kafilah, tapi Nabi kemudian tanya. Ada kafilah-kafilah dagang yang didatangi. Nabi tanya, bagaimana? Kamu ada mampir? Saya sampai negeri Syam saja, nggak sampai ke Gaza. Siapa yang sampai ke Gaza? Oh, kami ya Rasulullah. Bagaimana? Nah, mereka lapor, ya Rasulullah. Memang kami melihat mereka sedang menyiapkan pasukan besar. Dari omongan-omongan mereka 40.000 kira-kira ya Rasulullah. Diinformasikan juga beberapa kabilah Arab sudah ikut bergabung dengan Romawi. Juga kabilah Arab Nasrani seperti Lakzam dan Judzam sudah bergabung. Jadi Nabi dapat data akurat. Artinya masih jauh musuhnya, ya kan? Orang yang mengatakan musuh sudah dekat, kecelek dia. Masih jauh. Nabi tenang, ya. Nabi tetap mempersiapkan. Lalu Nabi dengan sahabat diskusi, kita jangan sampai dia masuk Madinah. Anak-anak, perempuan, ya orang tua pasti dibunuh. Kita song-song mereka. Maka Nabi menyebut, kita tunggu di Tabuk.
Jadi Tabuk itu kata para ulama sejarawan, memang Allah yang memberi ilham ataupun wahyunya kepada Nabi, ya, ada satu tempat kamu nanti di sana. Nah, 700 km rupanya jarak. Apa yang terjadi waktu itu? Di Madinah sendiri sedang musim panas. Musim panas itu kurma berbuah. Ya. Jadi kurma itu berbuah dan sebentar lagi matang. Itu adalah musim panas. Nah, jadi orang-orang gamang, kalau kita ikut perang, siapa yang manen nanti? Kurma kita busuk di pohon. Orang munafik nambah-nambahin. Rugi kamu sudah berusaha, susah payah. Ya. Tiba-tiba kamu tinggalkan kebun-kebunmu. Tapi orang Islam tetap, apapun yang Nabi ungkapkan mereka siap. Lalu Nabi mengumumkan di masjid. Ya, pengumuman Rasulullah menyerukan jihad dengan harta dan jiwa. Nah, maka kaum muslimin datang ke masjid berlomba-lomba menyumbang harta. Nah, seperti kita diumumkan Bang Ian, istri kita butuh dana. Itu, alhamdulillah 15 juta sebentar saja sudah selesai istri. Tapi ada persoalan lain, Bang Ian cerita ke saya. Kemarin dibawa kabelnya, Pak Idris sudah saya kasih lihat juga kabelnya. Ini masalah Islamic Center ini, untuk perhatian. Jadi Islamic Center itu dipasang namanya stopnya itu, stop PLN ya, yang kalau konslet tak jeglek itu apa namanya? NCB-nya ya. Nah, cekeringnya itu 50 ampere yang dipasang di sana waktu malam. Sehingga kalau konslet situ nggak mati-mati ya. Saya teringat ada rumah sebulan lalu terbakar Pak, di dekat masjid di Garut. Saya sudah mampir, sudah ke rumah yang kebakaran itu. Beliau sholat subuh sama istrinya, suami istri, mungkin ada yang kenal ya. Kalau dari Garut habis jembatan belok, langsung lurus. Nah, Pak Auli juga tahu, ada beri bantuan kami ke sana. Saya sempat ketemu, jadi beliau sholat subuh sama istri. Pulang sudah nggak ada lagi. Rumahnya ada tembok nggak kebakar kan? Atap habis, rumah, baju yang di badan yang beliau ada, semua habis. Konslet listrik. Nah ini boleh nanti habis ceramah mau lihat. Jadi rupanya di sana itu kemarin saya sekarang janji disambung listrik. Itu disambung, jeglek. Dicarilah apa sebabnya. Akhirnya ketemu bahwa di sana ini kabelnya. Ini udah ngeri kali kabelnya, ya. Jadi ini sudah luka kabelnya. Ini kata orang listrik, saya sempat jumpa juga kemarin, ya. Sudah bikin informasi Pak Bang Ian, saya jumpa juga langsung. Dia bilang ini ada orang kerja mungkin ngelas atau apa gitu, panas sekali, karena nggak mati-mati. Kayak kita cas handphone kan kadang panas itu. Itu memang sudah tidak sanggup dia ini, harus ganti kepalanya. Sehingga sekarang kita putuskan nggak bisa kita bantu dulu karena biayanya mahal. Tapi Pak Idris usul, coba dihitung Ustaz, nanti kita umumkan supaya siapa tahu penggalangan dana lagi kan. Jadi kita umumkan berapa nanti biaya untuk mengganti. Ini kayak bikin rumah baru tuh. Tapi kemarin sempat saya tanya juga, harus ganti semua. Kita cek Ustaz, mudah-mudahan hanya sebagian saja yang rusak. Jadi di situ sementara tidak ada arus yang bisa. Tapi dibantu satu stop kontak, jadi bisa pakai lampu ya tempel di dinding satu saja. Ya, jadi mohon pengertian ya, terutama yang mengajar di sana ya, kami tidak bersengaja. Jadi jangan dikatakan bersengaja. Kami tidak bersengaja, selalu ingin memperbaiki. Nah, ini kasusnya, ini bukti. Terima kasih Pak Jeli ya. Nah sedikit lagi kita bicara tentang Rasulullah mengumumkan. Apa yang terjadi jamaah? Ya. Rasulullah mengumumkan kita akan melakukan serangan duluan sebagai unjuk kekuatan, shock therapy. Kita akan melakukan perjalanan panjang. Maka kata Rasulullah, mari berjihad dengan harta, ya, dengan jiwa. Maka datanglah para sahabat, ya. Mereka kemudian menyerahkan hartanya. Dan kemudian banyak
orang-orang di sekitar Madinah, Mekah itu percaya dengan Fathul Mekah, orang Hunain mengagumi Rasulullah sehingga mereka bergabung. Nah ini jawabannya. Kenapa 30.000 Ustaz? Cepat sekali. Karena mereka percaya. Begitu Nabi umumkan, mereka bilang kita ikut. Coba lihat, Rasulullah mampu menundukkan Mekah. Rasulullah mampu menundukkan Hunain. Maka pasti Rasulullah mampu menundukkan Romawi. Romawi itu kejam, mereka tahu. Kalau sudah berkuasa luar biasa. Ya ditindas rakyat. Kalau mereka bergabung. Nah jamaah, Nabi berkata, barang siapa menyiapkan pasukan usrah, ya, maka baginya surga. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Barang siapa yang menyiapkan pasukan usrah, maka baginya surga. Maksudnya siapa yang membantu jihad peperangan ini. Datang Utsman bin Affan, dia menyumbang 900 ekor unta. Satu ekor unta 30 juta lah katakan, ya, yang unta bagus sekali saja itu. 100 ekor kuda. Kalau kita ada di sana pasti sumbang 74 kg emas ya. Belum termasuk uang kontan. Abdurrahman bin Auf menyumbang 200 uqiyah perak. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya. Ini yang terkenal, ditanya oleh Rasulullah, hai Abu Bakar, anakmu, istrimu kayak mana? Cukup Allah dan Rasul ya Rasulullah. Ya tentu ini harus dimaknai tidak dalam makna Abu Bakar gak punya apa-apa. Abu Bakar ini kan saudagar, dia punya bisnis. Ya waktu itu dia serahin semua, kan keuntungan datang lagi. Jadi tidak dia biarkan. Tapi dia menyerahkan hartanya, modalnya yang ada waktu itu dia serahkan semua. Umar bin Khattab menyerahkan setengah hartanya. Nah. Ada kaum muslimin yang miskin, dia tidak punya apa-apa ya. Dia membawa satu sok kurma. Satu sok itu ukuran Arab ya. Ya satu pluk. Kaleng susu besar itu lah ya. Ya 1 kilo lah ya. 1 kilo kurma. Ya. Bahkan ada yang setengah. Ada juga yang membawa setengah sok kurma seperti Abu Uqayyah. Orang munafik ketawa. Ya, diejek mereka. Orang lain nyumbang unta, kamu nyumbang kurma. Tidak ada guna begitu ya. Tapi ya Nabi Muhammad memuliakan mereka. Orang munafik nggak berhenti dia. Orang nyumbang 1 kilo sok diejek. Orang yang nyumbang banyak juga dicela. Para sahabat kaya berinfak dengan harta banyak pun dikatakan itu ria, pamer. Jadi itulah ya, nggak ada selesainya. Ejekan kaum munafik ini diabadikan Allah dalam surat Taubah ayat 79. Orang-orang munafik itu yaitu orang yang mencela kaum mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Jadi yang ngasih banyak dicela, yang ngasih sedikit dicela, maka orang munafik itu menghina mereka. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka, menghina orang-orang yang bersedekah. Allah membalas penghinaan mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Nah, jadi jamaah yang dicintai Allah, begitulah saat itu ya. Sebagian sahabat ada yang tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk bersedekah dengan materi seperti Ulbah bin Zaid, namun dia tetap ya bersedekah dan tidak menyurutkan semangat untuk ikut berperang. Datang kepada Rasulullah memohon, ya Rasulullah, beri kami kesempatan ikut perang. Rasulullah bilang tidak bisa lagi ya karena kendaraan tidak ada yang bisa dinaiki. Mereka menangis ya, banyak yang menangis kembali ke rumah karena tidak bisa ikut jihad. Sedih mereka ya. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai al-bukhar, orang-orang yang menangis. Orang munafik senang dengan ikut perang ya. Abu Musa al-Asy'ari menceritakan, saya diutus oleh para sahabatku kepada Rasulullah. Jadi dia punya beberapa sahabat. Dia bilang, kamu jumpa Rasul, kita mau perang ini, tapi kita tidak punya kendaraan.
Saya diutus oleh beberapa sahabat untuk menjumpai Rasulullah untuk ikut perang. Kami tidak punya kendaraan. Kemudian sampai dia di hadapan Rasulullah, beliau ya menyampaikan, Rasulullah tidak bisa memenuhi kelompok sahabat-sahabatnya Abu Musa ini. Kata Rasulullah, tidak ada kendaraan. Gimana kalian? Beratnya 700 km. Lalu pulanglah Abu Musa. Tiba-tiba datang Bilal ke rumahnya. Abu Musa, kamu dipanggil Rasulullah. Datang, ada apa Rasulullah? Ini ada 6 ekor unta. Ada yang sedekah tadi barusan. Namanya Sa'ad. Ya, dia beli. Jadi ada sahabat yang akhirnya bisa ikut perang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ada 1 ekor unta, ya, itu dinaiki 18 orang. Gantian. Ini beratnya perang Tabuk ini ya. Jadi 18 orang. Kurma itu 1 biji, dipotong 4, pagi 1, dikunyah-kunyah, diisap-isap dulu. Seperti itu beratnya perang. Nah, terakhir ya, sebelum kita syuruk, nanti kita bahas lagi lanjutan. Nabi setiap meninggalkan kota, beliau menunjuk 1 pemimpin. Maka waktu itu Ali ditunjuk. Ali, kata Rasulullah, kamu ganti saya ya, menjadi pejabat ya, PLT ya. Ali siap, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Dia pimpin Madinah. Tapi waktu pasukan berangkat, orang-orang munafik bisik-bisik. Ali ditinggal, padahal dia ahlul bait. Dia itu anaknya Abu Thalib, dia sepupu Nabi. Dia ditinggal karena kalau dia ikut memberatkan saja, ya. Cari tunggangan lagi. Pokoknya Ali dihasut. Nggak sanggup telinga Ali mendengar itu. Dia langsung menyusul Rasulullah, mengambil senjata, ya. Dia kejar Rasulullah. Siap baju perang dia, sampai di Jorok. Ali kemudian ditanya Rasulullah, Ali, kamu kan saya suruh tinggal di kota Madinah, mengganti saya. Karena Ali ini dipercaya Nabi, di kota Madinah kan keluarga Nabi di situ semua. Ya. Juga sahabat-sahabat, orang tuanya, anak-anaknya, maka perlu orang yang menjaga. Jangan sampai nanti ada pengkhianatan dari Yahudi ketika Nabi tidak ada di Madinah. Orang munafik terutama Yahudi udah nggak ada. Kemudian Ali menceritakan bahwa orang-orang munafik mengejeknya. Jamaah nanti pulang perang Tabuk, nanti Nabi menjumpai Isdad si Abdullah bin Ubay itu. Ya. Tokoh munafik nggak ikut dia. Maka Rasulullah berkata kepada Ali, hai Ali, mereka dusta. Kamu saya tinggalkan karena orang-orang yang ada di belakangku. Ya. Kamu aku tinggalkan karena orang-orang yang ada di belakangku. Kembalilah, gantilah aku dalam mengurus keluargaku dan keluargamu. Jadi maksud Rasulullah, jaga keluarga kita. Jaga keluarga kaum muslimin. Tidakkah engkau ridho kedudukanmu itu di sisiku seperti Harun dan Musa? Waktu Nabi Musa naik ke Bukit Tursina kan, Harun ditinggal kan. Harun, kamu tunggu ya. Nah, jadi kata Nabi Muhammad, indah sekali bahasa Nabi ya, sehingga Ali tenang. Hai Ali, apa kamu tidak senang kedudukanmu itu seperti Harun dan aku Musa? Hanya saja tidak ada Nabi setelah aku, makanya kamu nggak bisa jadi Nabi. Ya kayak seperti itu. Ya. Ini kan ada bahasa Nabi. Hanya saja tidak ada lagi Nabi sesudahku. Tapi posisimu sama dengan Harun. Sehingga Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan, ya, suruhlah memimpin 30.000 prajurit, ya, 10.000 lebih sedikit dari jumlah prajurit Romawi. Saking kekurangan 18 prajurit mendapat 1 ekor unta. Nah, untuk minum mereka harus menyembelih unta tersebut, salah satu kadang-kadang agar bisa mengambil air di punuknya dan memakan dagingnya untuk dimakan. Ya. Jadi perang Usra ini adalah perang yang amat berat sampai kaum muslimin ya mengambil air dari punuk unta. Tapi ada mukjizat di dalam perang ini. Nah, ini yang kita ceritakan
mukjizatnya di saat akan datang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semakin membuka wawasan dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.